warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam juga semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini saya akan menyampaikan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, semua amal kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat, umpama 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah. Seorang hamba mengerjakan puasa dengan meninggalkan syahwatnya dan menahan rasa laparnya, untukku. Dari hadis qudsi tersebut bisa kita simpulkan bahwa seluruh ibadah pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan 10 kali lipat atau lebih dari itu. Akan tetapi puasa adalah ibadah yang khusus yang Allah sediakan untuk umat manusia, tak ternilai pahala yang akan diberikan untuknya, karena Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Maka dari itu, puasa termasuk ibadah yang agung yang ada pada bulan Ramadan. Meskipun puasa adalah ibadah yang penuh dengan pahala yang tidak ternilai pahalanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya agar menjauhkan diri dari maksiat, karena maksiat dapat menghapus seluruh pahala puasa yang telah dikerjakan oleh manusia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin, laisa lahu shaimuhu illal ju'," yang artinya berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis tersebut kita bisa simpulkan bahwa di dalam berpuasa kita juga harus meninggalkan seluruh kemaksiatan. Dan Nabi pun berkata di dalam hadis yang lain bahwa ada 5 perkara maksiat yang dapat menghapuskan pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta atau berkata bohong. Berbohong adalah salah satu dosa besar di dalam Islam, karena berbohong adalah induk dari semua keburukan. Jika salah seorang sudah terlanjur berkata bohong, maka ia akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Maka dari itu, orang yang berpuasa akan tetapi dia berkata bohong, maka tidak ada sedikit pun pahala baginya, kecuali hanya lapar dan haus saja. Beranjak ke perkara yang kedua, yaitu adalah ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain adalah salah satu hal yang tercela di dalam Islam. Karena ghibah atau membicarakan keburukan orang lain itu
dapat dianalogikan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, orang yang melakukan puasa akan tetapi dia masih membicarakan keburukan orang lain, maka sama, dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Beranjak ke perkara yang ketiga, yaitu adalah namimah atau mengadu domba. Dasar dari mengadu domba dan fitnah itu adalah kebencian di dalam hati. Maka dari itu, namimah atau mengadu domba sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada orang-orang yang berpuasa, akan tetapi kepada seluruh umat muslim. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Nauzubillah min dzalik. Beranjak ke perkara yang keempat adalah sumpah palsu. Sumpah palsu atau memberi kesaksian yang palsu, yang bohong, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan di surat Ali Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah pun tidak akan menyapa mereka, tidak akan memerhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Maka dari itu, pahala puasanya pun akan habis dan mereka hanya akan mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Perkara yang terakhir, yang kelima, yang dapat membatalkan pahala puasa adalah tidak menjaga pandangan dari syahwat. Sebagaimana disebutkan di awal di dalam hadis qudsi, bahwa tujuan berpuasa adalah menahan diri dari hawa nafsu. Akan tetapi salah satu sumber yang dapat menimbulkan syahwat atau hawa nafsu itu adalah pandangan mata kepada lawan jenis yang bukan mahram. Maka dari itu, umat muslim patutlah menjaga pandangannya dari hal-hal yang menimbulkan syahwat. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, pandangan itu adalah anak panah iblis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani. Itulah 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan. Di antaranya adalah 5 perkara yang tadi yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita pada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.